Pernah dengar ada kata mutiara yang gini, majikan kecil itu lebih mulia dari kuli besar. Mungkin ada terdengar. Jadi maksudnya kan seberapa kecil usaha yang kamu miliki, usaha yang kamu dirikan itu kamu sudah bisa dianggap sebagai bos seperti itu. Dive into the universe of Multiverse One. Welcome to Multiverse One Podcast. Baik, selamat siang. Saat ini lagi siang soalnya ya. Iya. Tapi teman-teman pasti nyimak podcast kita juga bebas di waktu apa saja. Ketemu lagi Multiverse Friend di podcast kita Inspiratives Multiverse One. Sekarang ini kolaps bareng teman-teman di Universitas PGRI Adi Buwana yang ada di Surabaya, tepatnya di Jalan Duku Menanggal, Surabaya. Baik, kali ini kita ada dua tamu istimewa. Kalau sesi yang sebelumnya kita ada Pak Gunawan dari Crack Digital Studio, ditemani oleh Pak Afkar juga. Ketemu lagi dengan beliau dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya Pak, PGRI Adi Buwana. Nah, yang di tengah ini sekarang Tara gitu. Bisa perkenalkan diri Mbak? Ya, nama saya Kinasican. Saya dari Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Wah, angkatan berapa ini? Angkatan 2018 sih. Wah, jadi baru lulus ya beliau Pak ya? Dan beliau juga adalah murid didik dari Pak Afkar ya. Benar sekali. Berarti ini agak sedikit reuni berarti ini ya. Iya. Reuni bersama. Baik Mbak, ini kita di depan ini juga sudah ada produk ini ya. Kita nggak ngerti nih produknya apa. Nah, ternyata Mbak Iin ini juga kalau kita kemarin bahasanya adalah entrepreneur ya. Ternyata beliau juga itu punya passion dan bakat dan ternyata sudah diwujudin ya Mbak ya. Ini sudah berjalan berapa lama ini? Kurang lebih 1 tahun sih. 1 tahun, baik. Iya. Boleh diceritain nggak Mbak? Memang kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak dengar ceritanya ya. Dari awal mungkin apa waktu dulu ya sebelum lulus kuliah ini memang sudah punya passion atau mungkin bahkan disirihi sama diajarin gitu ya ilmu-ilmu terkait entrepreneur gitu Mbak. Jadi bisa sampai sekarang ini punya produk sendiri. Bisa cerita sedikit nggak? Iya. Jadi kebetulan ada bisnis kecil-kecilan ya Pak, usaha kecil-kecilan yang masih sekarang masih jalan dari sampai sekarang, yaitu dimsum Lican sih. Apa namanya? Dimsum Lican. Lican, yes. Apa tuh kepanjangannya? Lican. Lican itu jadi singkatan 2 nama sih. Kebetulan usaha ini dijalankan oleh 2 orang, saya dengan adik saya. Li-nya itu nama adik saya, seperti itu. Oke. Ini berapa bersaudara ini? Kalau saudara ini? Saudara ini saya sebenarnya tunggal sih. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi Lican itu ada 2 nama. Nama saya sama gabungan adik saya ya, gabungan ya. Terus dimsum ini kan lebih ke Chinese ya, mungkin kudapan Chinese. Jadi Chan-nya ini kayaknya masuk deh buat branding jadi ini Chan dimsum gitu ya. saya. Iya, benar-benar. Dimsum ini bahan baku utamanya olahan ayam gitu. Olahan ayam kita homemade, produksi sendiri rumahan. Jadi nanti disajikan dengan saus khas dimsum Lican gitu. Sudah tersedia ya? Sudah tersedia di situ, nanti bisa dicoba. Jadi seperti itu, dan dimsum ini bisa dinikmati atau dikonsumsi oleh semua kalangan, baik dari balita pun bisa karena kami sendiri 100% tanpa pengawet dan non MSG sih tepatnya seperti itu. Ini dari mulai tahun berapa berarti ini tadi? Tahun 2021, tepatnya bulan Juni. Berarti ya saat-saat pandemi ini ya, ternyata tidak menyurutkan motivasi ya untuk bisa tetap berwirausaha ya Mbak ya. Kalau dari Pak Afkar ini ya, cerita-cerita tentang adanya produk ini, mungkin di belakangnya ini Pak Afkar ini seperti apa ini terkait dengan kok sampai beliaunya ini bisa menciptakan produk seperti ini, dan memang apa dari awalnya itu sudah sempat cerita ini dan itu dengan Pak Afkar gitu. Oke. Kalau dari saya, langsung saya jawab tegas saja. Saya tidak pernah mengusulkan, tidak pernah ikut campur, tidak pernah apa-apa. Adik ini memang
punya keinginan sendiri Iya, dan iya, punya mungkin ya punya keinginan untuk berbisnis sendiri seperti itu. Hanya saja kebetulan ini ya itu tadi segala sesuatunya kan kita tidak tahu ya di depan Iya, iya, gimana. maaf. Hanya kesengajaan saja. Ya awalnya pertama bukan ini. Oh, ada gitu. ada lagi nanti biar dia cerita sendiri. Saya tidak Iya, mau. iya, iya. Sebenarnya bukan ini tapi kebetulan yang mungkin booming adalah ini Yang gitu ini. saja. Dan kebetulan saya salah satu tadi ya pelanggan tadi. Kalau tadi dikatakan saus apa tadi? Sausnya Lican ya Khusus. memang iya. Kenapa? Karena setiap kali saya pesen saya mintanya Sausnya yang tambah banyak. Sudah tahu Sekali. Ekstra ya. Iya, Saus iya. ekstra. Bukan karena saya dosen pembimbingnya bukan, Enggak, karena enggak. ada sendiri itu beda lagi dengan bisnis. Nah, jadi intinya itu awalnya ketidaksengajaan dia punya bisnis ada satu lagi itu terus ini kemudian secara tidak sengaja yang saya sampaikan kemarin itu Iya, saya iya. punya podcast di Podcast kampus yang- jahat iya, itu ya, kampus jangan jahat lupa itu ya gitu. kampus jahatnya. Oh iya, iya. Ini ya. Follow, Kamu follow, pengen follow, sukses follow. Dan jadikan subscribe. harimu bermanfaat. Nah itu kebetulan ayo kamu punya itu mungkin kamu hanya pakai media sosial yang lain tapi kebetulan saya punya podcast Iya, ini iya, iya. ayo dan itu pun juga tidak mengatasnamakan pribadi saya dan teman-teman tapi sebenarnya itu FEB punya itu hanya saja kita yang mengelola gitu. Nah, kebetulan kok ada ini ya kita coba untuk bukan promosi sebenarnya tapi ini loh bahwa di FEB itu adalah ada satu figur ada beberapa figur sebenarnya untuk Iya, dari iya. mahasiswa yang sebenarnya punya usaha. Nah kalau mau ayo coba kalau pengen mungkin belum famous belum terkenal cobalah mungkin melalui podcast ini bisa. Betul, Awalnya betul, seperti betul, itu nah betul. kebetulan dan ini jalan. Waktu itu kalau saya tidak salah baru 3 bulan berjalan ya Benar. Mbak ya waktu itu. Nah jadi memang awal-awal seperti itu dan Oke, memang oke, oke. kalau saya tidak promosi enak. Hanya satu kata enak sudah. Iya, iya. Saya nggak promosi jelas selama ini sampai kemarin barusan saya juga Iya, jadi setiap itu lagi. ketemu dengan beliau itu seperti kesempatan. Kalau kita ketemu gitu, dimsumnya ya. Gitu. Oh iya, iya. Jangan Jadi lupa kesempatan. dibawain ya, itu maksudnya. Ya seperti itu. Kalau tadi sempat disinggung sama Pak Afkar ada produk sebelumnya, nah apa ini? Apa ini? Boleh cerita nggak milestone ceritanya atau dibalik adanya dimsum Lican ini? Sebelumnya sih juga makanan Kulineri juga kulineri ya? juga. Nah, itu lebih ke rujak sih, rujak Ini memang manis. passionnya- Iya, passionnya mungkin jenengan ini masak. anu ya, Sebenarnya passion Mbak saya ini? enggak masak sih. Saya Oh. lebih suka pemasaran penjualan. Oh, Nah, gitu. saya memfasilitasi adik saya yang hobinya seperti itu Oke, gitu loh. oke. Jadi kolaps nih. Oh, kamu punya hobi, punya kesenangan ini, saya punya kesenangan Yang di sini. itu. Kenapa enggak? Kenapa Iya, enggak? iya, Kalau iya. bisa jadi cuan, kenapa enggak? Seperti itu. Jadi cuan ya itu Iya, kuncinya ya, jadi cuan. Dan dua-duanya produk itu juga Iya, ada Pak. di podcast kita. Oke. Awalnya Oh, memang iya, ya oke, rujak oke, itu oke. tadi. Iya. Iya, Dan iya. setelah Nggak sengaja itu ya, Pak. Betul. Rujaknya ini apa? Rujak tolet gitu atau rujak? Rujak apa kalau nama rujak buah gitu sih, Oh, rujak lebih buah, ke rujak rujak manis. manis, benar Iya, iya, sekali iya, kan rujak itu manis. segar-segar banget gitu Benar, kan. benar. Sampai sekarang ya. Iya. Nah, oke. Nah, sekarang kita mau tahu Iya. apa? Oh ya, kalau pingin pesen produk ini kita bisa di mana ini ya? Pesan di mana? Pesan di sini. Instagram kita ya, IG-nya ya? IG-nya Di di sini ya? Dimsum Lican ya. Jangan lupa ya, Jangan teman-teman. lupa. Untuk IG-nya Lican Dimsum ya. Dimsum Lican, Oh, ya. maaf kebalik. Oke, kalau tadi cerita tentang produk, boleh nggak cerita sedikit apa sih kira-kira problem dan menuju kepada solusinya mungkin, Mbak? Selama menjalani Iya, selama menjalani usaha ini gitu. usaha Dimsum Lican ini sih pahitnya ya, kendalanya juga itu pertama ditolak. Ya namanya ditolak nggak hanya ditolak di percintaan aja ya, pasti. Oke. Jadi ditolak oleh pelanggan itu juga Iya. sakit gitu loh. Ini sakit banget karena pelanggan ini yang saya bidik, istilahnya saya sudah pingin nih masuk dimsum ini ke frozen food mungkin Oke, seperti itu ya. oke. Saya jadi supplier lah istilahnya di situ. Cuman bukan ditolak, cuman saya nggak dikasih kepastian gitu kan, sakit kalau nggak Digantung dikasih. ya? Iya, Digantung digantung, ya. bener. Kalau kering ya siapa gitu yang jawab nanti. Jadi saya digantung sampai sekarang pun belum ada jawaban. Oke. Terus saya balik lagi, oh mungkin produk saya ini masih belum masuk di kriterianya frozen food tersebut, oke kan? Atau enggak, saya perlu kasih tester nih
ke frozen food tersebut. Iya, Jadi iya. ada satu frozen food itu yang di kalangan perumahan sih, saya kasih tester kan, terus di approve akhirnya. Nah itu solusinya gitu. Jadi apa ya, kenapa kok orang ini nggak respon, saya WA, saya follow up terus itu nggak ada respon. Akhirnya saya datangi rumahnya, saya datangi outlet frozen foodnya, saya kasih ini tester. Oke. Saya kasih tester, jadi mau apa ya, mau berkorban istilahnya seperti itu ya. Kasih sampling dulu iya, ya. kasih sampling dulu, besoknya hubungi saya. Oke, saya coba order 10 pak, jadi 100 piece ya. Nah, karena kamu order segitu, saya kasih harga reseller aja. Oh. Seperti itu. Jadi kita harus apa ya, memikirkan bagaimana sih, kenapa orang ini kok belum bisa nerima. Akhirnya saya kasih tester, saya kasih sampling seperti itu. Nah, kalau kita ngomong targetnya produk Dimsum. Mbak ini di keduanya, baik Ruja dan dimsum ini kemana ya targetnya? Kebetulan kalau Lebih ke siapa? si rujak manisnya ya itu ke konsumen biasa sih, maksudnya belum ada pikiran untuk masuk ke pelanggan besar enggak. Cuman kalau dimsum Lican ini saya sudah ada keinginan atau apa ya, kayak rencana untuk bisa masuk jadi suppliernya di frozen food seperti itu. Oh, langsung Iya, frozen sekarang foodnya kan ya? apalagi kebanyakan ya orang-orang konsumen itu lebih suka makanan cepat saji dan frozenan seperti itu Iya, sih. Saya iya, mikirnya iya. kayak Simple gitu, kan? simple juga. Sama di ini buka outlet gitu ya mungkin. Amin, amin, Amin. amin. Ya berarti dari sisi perizinan semuanya sudah ada ya? Perizinan kebetulan kami masih mengajukan, cuman belum di-approve ya. Oke, oke. Seperti itu. Semoga cepat dibantu ya Iya. dari Ya mungkin ada. para pemilik kebijakan gitu. Kemarin kami sempat juga ngobrol Iya. dengan teman-teman di Pemkab Gresik, Mbak, gitu. Memang sebenarnya kepada para ya kita bilang startup atau UKM gini ya, atau SMEs gini ya, mereka kan juga butuh support dan wadah kan gitu ya. Nah, sebenarnya dari mereka ini juga punya wadah yang sudah menaungi itu dan memberikan beberapa fasilitas gitu kepada para UKM. Salah satunya adalah legalitas itu tadi, baik itu PIRT, iya. BPOM kalau memang terkait dengan obat-obatan gitu ya. Benar. Dan juga halal itu juga sih. Oh, gitu. iya. Jadi ya semoga ngurusnya ini juga bisa Iya. lebih ya, karena tujuannya akan ke frozen food Frozen itu food ya, karena makanan juga kan orang Yap. lihatnya dari Betul. halal nggak sih, terus ada izinnya nggak sih makanan ini, seperti itu sih. Oke. Nah, kalau kita sudah bahas produk. Ini saya lebih ingin bahas kenapa Mbak Iyin itu kepikiran ini berwirausaha gitu. Memang dari panggilan hati gitu ya, pingin berwirausaha Iya. atau sekedar jalan aja dulu deh. Ya, Gitu. sebenarnya emang mungkin panggilan hati ya loh. Oh gitu. Dari kecil, dari saya SD itu sudah ini akhirnya ngomongin pengalaman ya. Iya, Dari iya. kecil itu saya SD sudah berjualan. Jadi kalau sepulang dulu itu ada ngaji ya. Sore itu saya ngaji, terus saya ambil termos jualan es lilin, keliling gitu sih memang. Kalau habis ambil lagi sampai sebelum azan maghrib seperti itu. Jadi Setiap kayak hari? setiap hari, Wow, setiap keren pulang itu, ngaji Alter. gitu ya. Jadi udah ada kayak kok enak ya jualan, terus ngadepin orang, terus tantangan kan kita. Misalnya nih beli enggak, oh berarti tantangan, oh saya ditolak, saya nggak apa-apa, nanti pasti ada yang pembeli lain, seperti itu. Akhirnya sampai sekarang pun suka sih kayak gini nih. Terus di samping itu juga saya pernah dengar ada kata mutiara yang gini, majikan kecil itu lebih mulia dari kuli besar. Mungkin Majikan kecil. ada terdengar. Jadi maksudnya kan seberapa kecil usaha yang kamu miliki, usaha yang kamu dirikan itu kamu sudah bisa dianggap sebagai Iya, bos, iya, seperti bos. itu. Meskipun ya saya sendiri juga masih karyawan, belum sepenuhnya, tapi seenggaknya saya bisa mengembangkan diri Iya, ya, iya, terus keluar mempunyai dari usaha zona sendiri. nyaman ya, seperti itu. Karyawan di tempat lain, Karyawan di punya tempat lain. usaha di bosnya sendiri kan, gitu kan. Bener itu Pak. Betul. Iya, iya. Seperti yang sesi sebelumnya kita sempat bahas bareng Pak Gunawan, kita sempat bahas yang terkait bootstrapping ya, atau Ya. usaha yang dilakukan dari kantong sendiri. Artinya kan secara reliable-nya dan measurement-nya itu kita sudah punya ukurannya Pak ya. Dan memang kadang kalau kita ngomong bootstrap ini kan karena kita sudah punya ukuran dan sampai mana kita bisa cover gitu ya. Akhirnya bisa dipetakan gitu loh. Mau kemana dulu ini? Nanti ketika ada muncul seri pendanaan berikutnya, seandainya sudah punya dana Iya. atau sudah cukup, baru kita
upscaling gitu ya. Nah kalau dari Pak Afkar sendiri nih ya, dari sisi Unipa sendiri, kalau boleh tahu Pak, apa ke depan ini mungkin atau saat ini itu ada program-program yang memang bertujuan untuk menjadi platform atau tempat wadah-wadah seperti bibit-bibit potensi yang dipunya oleh Mbak Ayin ini kan sayang kalau tidak terbina dan takutnya juga malah kemana-mana dan akhirnya nggak pada tujuannya gitu loh Pak. Silakan Pak Afkar. Ya, saya langsung jawab saja. Sebenarnya bukan sayang lagi. Oh. Kenapa sayangnya? Sayangnya sudah lulus habis ini. Jadi sudah tidak bisa dianggap sebagai status mahasiswa. Tinggal beberapa bulan lagi, 1 bulan lah. Iya. Nah, Iya. kalau melihat seperti itu tadi ya, seperti yang kita bahas kemarin. Iya. Sesuai dengan program dari pemerintah ada di MBKM itu, Iya. di Adibuana kan sudah jelas membuat program itu untuk di semester sekarang ini, karena memang programnya itu sebenarnya mulai 2020, tapi kebetulan program kewirausahaan itu munculnya di semester 5. Jadi kalau Pak Andi tanya sekarang, nah sebenarnya waktunya sekarang ya istilahnya kalau kemarin Pak Gunawan mengatakan startup ya sekarang Ya, ini startupnya startupnya gitu. betul. Tapi sebelumnya itu sebelum pandemi itu sebenarnya sudah ada di manapun, di universitas manapun itu ada namanya PKM, program kreativitas mahasiswa. Nah di dalamnya disitulah sebenarnya ide-ide mahasiswa yang ingin berwirausaha meskipun seperti kecil-kecilan seperti ini, ada yang roti, Jadi ada kecil-kecil yang itu apa. sudah bisa ya Pak? Betul dan itu listingkan dibiayai ke oleh situ. pemerintah jika proposal itu dinilai layak dari segi kelayakan usahanya, kelayakan rencana bisnisnya seperti itu. Nah, Oke. kurang tahu kalau Mbak Yin mungkin dulu pernah ikut ya, tapi mungkin kan kesempatan kan tidak semuanya dapat gitu ya. Ada Iya, beberapa iya, yang dapat, ada yang lolos, ada yang enggak. Jadi programnya itu sebenarnya sudah dari awal, cuma karena ada ditambah lagi program dari pemerintah, maka khususnya di FEB mengambil 2 program yaitu magang sama kewirausahaan. Nah, kewirausahaan baru berjalan sekarang ini. Tapi kalau secara apa ini namanya departemen, divisi itu sudah ada inkubasi bisnis dan itu sudah dikelola dosen. Nah, ini nanti bisa arahnya ke situ. Karena kebetulan ini kewirausahaan yang sekarang ini terpusat langsung dari universitas. Nah, dari universitas nanti istilahnya mendelegasikan kepada setiap fakultas mana yang akan mengambil kewirausahaan. Kebetulan di FEB mengambil itu. Nah, harapan disitulah nanti mahasiswa-mahasiswa ini yang punya ide-ide, yang punya plan bisnis bagaimana, nah kita wadai di situ. Jadi memang timingnya sekarang. Saat ini ya Pak ya. Betul. Semester ini Mas kebetulan. Semester ini teman-teman Ya. jangan lupa dicatat. Nanti langsung hubungi di Kaprodi saja, di atasnya nanti ada wakil dekan yang berhubungan dengan kemahasiswaan. Oke, itu bisa diakses di website juga Pak atau apa? Untuk Bisa, gitu bisa. ya. Nah, kalau di websitenya di Prodi nanti bisa lihat Ya, di sini kita ya. di atas nanti Di kita akan manajemen cantumkan. dan akuntansi juga sudah ada. Baik Pak. Terima kasih Pak Afkar. Nah, untuk kegiatan kali ini di podcast kita juga ada hadiah OVO total Rp250.000 untuk yang bisa cepet kirim. Jadi ketik usahamu apa? Jadi kamu pengen buka usaha apa? Jadi ketik usaha titik gitu ya. Jadi ketiknya usaha, nanti dalam yang kosong itu atau kolom yang titik-titik itu nanti kamu isi usahamu apa. Kita akan tunggu 2 yang kirim lebih cepat. Secepatnya kirim usahamu apa, diisi, dikirim ke IG kita ini ya. Kita tunggu yang paling cepat dikirim dan usahanya cukup menarik. Kita nanti akan berikan voucher OVO untuk kamu. Dan kalau memang usahamu cukup menarik, kita juga punya program MVP, nanti bisa diakses ya di atas Multi Value Preneurship, di mana kalau bisnismu sudah siap, kita akan melakukan pengembangan up to 2M buat usahamu. Baik, lanjut lagi. 2M tadi ya Bapak? M-nya apa Pak? M-nya itu 2 miliar. Lumayan. Up to 2M. Kita ngomongnya pengembangan soalnya Pak. Jadi kalau kita ngomong investasi dari sisi pemberian uang ini agak sensitif. Jadi bentuknya sudah kepada program, kepada sebuah seperti yang tadi saya sampaikan ya, pemerintah pun memberikan bantuan hibahnya, tidak berupa bantuan uang.
tapi berupa bahan bantuan baku. bahan baku. Karena kailnya di situ, Pak. Kailnya Kalau di kita situ. ngasih nanti Kita tidak tahu kemana Iya, ranahnya, kemana. finansial projectnya apa, hasilnya apa. Baik, kita kemana-mana jadi Iya. ngomongnya. Lanjut lagi. Nah, kalau ini mungkin sesi terakhirnya ya, Iya. Mbak ya. Jangan lupa ya, jawab yang itu tadi ya. Ini sesi terakhir nih. Kalau kami boleh tahu dan mungkin teman-teman ini ya yang pingin juga ngikutin jejaknya Mbak Iyin ya, even mungkin entah itu sudah lulus atau Iya. masih di sini, apa sih Mbak kiat-kiat untuk teman-teman ini yang mau berwirausaha? Monggo. Jadi yang pertama itu niat sih. Kita tata dulu niat. Kalau memang sudah niat untuk berwirausaha, kenapa enggak gitu. Terus mulailah dari hal yang kecil. Enggak perlu usaha itu kita harus modal besar, harus punya fasilitas besar, enggak. Dari hal kecil itu kita bisa menjadi besar seperti itu. Terus bangun relasi dengan orang-orang ya sekiranya yang bisa mendukung kita, bisa mendukung kalian semua gitu loh, bisa mendukung kita untuk usaha ini mau dibawa kemana seperti itu. Terus rencanakan usaha ini mau dikemanain dan bagaimana bertahan untuk usaha yang dijalanin sekarang ini, karena bertahan itu susah loh ya Besti, nggak dari awal aja gitu kan dijalanin terus ujung-ujungnya nanti kalau ada mungkin kan usaha itu nggak di up terus ya, nggak manis terus, ada pahitnya, Ada pahitnya. ada turunnya, terus akhirnya kita nggak semangat lagi, nggak ada orderan. Jadi diusahakan jangan seperti itu, tetap bertahan bagaimanapun kondisi usaha kita. Terus yang terakhir yaitu tadi tetap semangat, manajemen waktu itu juga penting. Gimana kita mau ngatur usaha ini larinya kemana, terus usahakan usaha yang kita jalani, usaha yang kita bentuk itu bermanfaat bagi orang lain, nggak hanya merugikan ya, nggak hanya menyusahkan orang lain. Contohnya lah kalau usaha dimsum ini kita punya reseller. Nah reseller itu kan kita bidik nih, oh sekarang apalagi jualan itu nggak harus buka lapak ya nggak sih, di up gitu aja sudah tahu orang ini sering jualan ya, sering online lah, online shop ya sekarang, yaitu kita follow up. Mau nggak tinggal jualin aja, nanti kan harganya itu beda, kamu nggak usah perlu bikin atau apa, ndak, udah saya pasok aja, kamu masarin, kamu jualin, kamu ada margin di situ, karena harga reseller sama harga kita jualan biasa itu berbeda. Pasti jadi terpaut seperti itu ya. ya, terpaut. Jadi bangun relasi sebanyak mungkin dan tetap semangat bertahan buat usahanya itu tadi. Oke, Gitu. oke. Terima kasih. Diingat ya dan dicatat itu pesan dan kiat dari Mbak Iyin. Nah, sekarang terakhir dari Pak Afkar untuk teman-teman mahasiswa semua ini, khususnya ada yang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya Pak ya. Ada pesan-pesan dari beliau ini. ya sebenarnya kalau melihat dari profil yang Mbak Iyin sudah punya usaha ini, sebelumnya kemarin itu juga sudah ada Pak. Ini kebetulan dari prodi akuntansi yang manajemen sebenarnya juga ada satu, dan sudah lulus 1 tahun lebih awal daripada Mbak Iyin itu sebenarnya ada. Nah kebetulan di tahun 2017 pun 2019 juga ada manajemen lagi sebenarnya, dan sudah pernah ngisi podcast di saya juga dari manajemen. Nah terkait dengan itu saya berpesan kepada adik-adik mahasiswa, apapun yang kalian lakukan, jika ada waktu luang atau sebisa mungkin meluangkan waktu jika memang ingin berwirausaha. Karena berwirausaha itu sebenarnya tidak sulit, tinggal kita melakukan. Perkara itu jatuh atau tidak itu tinggal kita melangkah dulu. Kita tidak akan tahu kita jatuh kalau kita tidak melangkah. Kita diam juga percuma seperti itu. Nah kita akan tahu dan kita akan belajar ya karena kita bergerak itu tadi. Maka kalau Bapak Andi tadi lewat ke sini masuk ke kampus, di depan itu ada bergerak satu Adibuana ya, karena itu kita mulai kebetulan pandemi ya, harapannya sudah selesai ya, maka kita punya slogan bergerak untuk Adibuana. Nah pesan yang terakhir dari saya hanya satu saja, ini saya kutip dari Ferdinand Drucker. Jadi jika Anda melakukan hal yang sama seperti yang kemarin, berarti Anda gagal. Itu sih. Baik, ingat ya teman-teman, tadi ada pesan dari Mbak Iyin dan juga Pak Afkar tentang niat, konsisten, building plan, bangun relation, dan dari Pak Afkar take action,
and enjoy the process. Baik, sampai di sini Inspiratips podcast kali ini. Saya Andika. Dan saya Iin. Saya Afkar. Kita sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Multiverse Friend, salam sukses. Sukses. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Multiverse One Podcast sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman lain agar kita makin semangat untuk membuat konten-konten bermanfaat seputar dunia bisnis dan entrepreneurship. Kalian juga bisa share pendapat kalian di kolom komentar tentang topik yang baru saja kita bahas atau saran untuk topik selanjutnya. Nyalain loncengnya yuk, see you next podcast.